Agus R. Sarjono. Bukan untuk kita. Dari pucuk gunung dan lembah-lembah, dari riuh pasar dan rumah-rumah, kita berbondong memberikan suara dan harapan dan hati kita. Lalu saudara-saudara kita pun menjadi petinggi akhirnya, berdasi mewakili kita. Mereka bergegas menghapus semua jejak kita, menghinakan isi hati dan harapan kita. Lalu persidangan-persidangan, perdebatan-perdebatan, perkelahian dan pesta, semuanya bukan untuk kita. Kita berarak-arak di bawah matahari, mengibarkan bendera dan meneriakkan yel-yel, memuja partai seperti leluhur kita dulu, memuja berhala dan ruh goib. Bagai lembu dan orang pandir, kita diadu dan saling mengusir. Kita sedia mati dan berkorban diri. Kepalan dan tendangan kita, pentungan dan golok kita, kita abdikan untuk melukai musuh-musuh partai kita. Maka partai-partai kita pun berbahagia dan berpuas diri. Mereka saling berbagi, berpelukan, dan bersama makan malam, merundingkan pembagian berbagai sudut negeri dan lumbung-lumbung kita. Alangkah bijaksana dan penuh mesra. 1000 rencana dipercakapkan pula. Semuanya bukan untuk kita. Pada setiap panen, kita serahkan padi dan hasil ladang kita ke lumbung negeri dengan harga yang entah mengapa selalu demikian kecil bagi hidup kita. Panen demi panen berlalu, luka demi luka membatu. Ketika paceklik itu tiba, tak bisa kita temui padi-padi kita lagi. Mereka lebih suka padi-padi kita membusuk di gudang daripada mengisi piring-piring kita, karena semua memang bukan untuk kita. Nasib kita yang meranggas, hari-hari yang keras, kita kejar dan kita bakar pencuri panci, sepeda dan motor kita. Kita hajar dan kita terjang lelaki-lelaki yang mengerling gadis-gadis sekolah kita. Kita bakari rumah-rumah kampung seberang karena mencuci kaki di sumur kita. Maka kita pilih pemimpin-pemimpin untuk mendamaikan sengketa kita dan menghukum semua pencuri dan perusak ladang kita. Para petinggi itu pun menghilang dari tengah kita. Kita dengar mereka berpesta di hotel-hotel mewah, sambil tertawa-tawa membuat lelucon tentang kita. Sebagian menuliskan namanya besar-besar di poster-poster dengan darah saudara-saudara kita. Sebagian lainnya menandatangani perjanjian dan persekutuan politik juga dengan darah kita. Sementara kita dididik untuk membakari pencuri-pencuri kecil dan nurani kita sendiri. Pencuri-pencuri raksasa yang merampok seluruh masa depan kita dipersilakan mencuci tangan dengan air mata kita. Maka kita pun mengerti basa-basi reformasi sekarang ini dan proklamasi merdeka dulu itu semuanya memang bukan untuk kita. Kita kenangkan malam-malam purnama, cahaya bulan tersangkut di ranting pohon mangga di desa-desa kesayangan.
Masa kanak-kanak kita yang rawan di ladang dan sawah-sawah kerinduan, tembang-tembang mainan, pantun-pantun asmara, seperti butir-butir kenangan atau berhelai-helai waktu yang sesekali menegang dan luruh. Segala tarian kasmaran itu kini sudah kita ganti dengan tarian-tarian peperangan. Kita pun makin fasih membenci dan mengasah pedang. Setiap jenis perbedaan kita bereskan dengan tebasan. Matahari di angkasa tak putus-putus meneteskan darah. Embun yang berkilauan di pucuk-pucuk daun kita usir dengan kegeraman. Kita tak pernah tahu siapa yang pertama menjadikan kampung kita sebagai api unggun. Kita diam-diam menduga segala sengketa ini akan menjadi dalih-dalih baru pembangunan ini dan itu, himpunan dana bantuan ini dan itu, sebagaimana semua darah yang tumpah dan sengketa yang menyala, semua jalan keluar yang dibuat di istana dan kantor-kantor kota praja ternyata bukan untuk kita. Kita terseduh. Dan seniman-seniman pun termangu dan terharu. Mereka terpesona oleh alis perempuan yang melengkung seperti gendewa atau kerling dan buah dada perawan. Sebagian berbelanja pikiran-pikiran asing dari pasar-pasar obral untuk mereka pamerkan di dingin dapur kita. Untuk membuat kita tampak bodoh dan kecil hati, mereka hinakan pula paman dan kemenakan yang bersair tentang nasib kita. Juga sahabat-sahabat yang menulis dari denyut resah kita. Mereka memaksa kita untuk percaya bahwa buah dada dan kelenjar syahwat lebih gawat dan mesti segera diangkat menjadi baris-baris sastra, tarian, dan tontonan layar kaca dibanding seluruh keringat orang melarat. Maka jauh dari kafe-kafe tempat mereka berdebat, kita beringsut menenggelamkan diri dalam gelap nasib kita sendiri. Kita pun tahu segala kegilaan pada kedalaman renungan, cinta yang berlarat dan dada perempuan adalah syair-syair yang mereka tulis dengan khidmat untuk menghindar dari kita. Tapi apa hendak dikata, semua memang bukan untuk kita. Aku juru bicara istana, kata seseorang sambil memaksa kita menjadi telinga. Tunggu, aku juru bicara pengusaha, ucap seseorang lainnya. Aku juru bicara partai, seru berpuluh orang tiba-tiba. Semua berebut telinga kita. Tapi di tengah berjuta mulut kita yang tak juga kunjung terisi, buat apa lagi segala macam mulut yang tak putus-putusnya berkata-kata. Mulut-mulut dengan lidah yang terus saja memanjang, melintang ke kota dan desa, menjulur dari pulau ke pulau, memenuhi jalanan dan ladang hidup kita, membuat sempit semua ruang tempat kita mencari rezeki. Setiap hari di TV dan radio, di kantor dan sekolah, di pasar dan bengkel, bahkan ke bedeng-bedeng tidur, mulut-mulut itu terus saja memburu kita, menyemburkan dalih dan bujukan, janji dan ancaman, juga kegeraman dan muslihat, memenuhi piring-piring makan kita yang sunyi. Tapi kita tak sanggup menelannya. Maka diam-diam kita beringsut ke sudut-sudut nasib yang gelap, yang dengan berbagai cara telah mereka buat dan rencanakan agar menjadi abadi untuk kita. Di sana kita muntahkan semua suara yang membuat kita mual dan perih, sebab selalu saja semua bukan untuk kita. Setiap hari kita mencari dalih untuk tidak sedih.
mencari alasan untuk punya harapan. Namun terlalu berlimpah sisa anggur yang tumpah dalam sengketa-sengketa pedih saudara-saudara kita. Keduanya menyatu, menjelma banjir yang menghanyutkan benih-benih masa depan dan harapan yang diam-diam kita tanam dengan teliti dan cemas hati di sekujur tubuh anak-anak kita. Maka anak-anak kita menanam sendiri benih-benih impian dan harapan dengan suntikan berbagai macam narkotika di sekujur batinnya. Mereka sirami juga sekujur nasibnya dengan arak, biar tumbuh pohon-pohon kegembiraan, biar akrobatik, sandiwara, dan tarian panutan-panutan kita bisa kita tahankan dalam semeriah-meriah tepuk tangan, ucap mereka. Maka dengan hati luka kita mengadu pada polisi-polisi kita agar mereka tangkapi semua Dracula yang mengedarkan semua ini di sekolah dan jalanan-jalanan di kota kita. Sambil mabuk, mereka berjanji akan menangani semua ini dengan cepat, rapi, dan penuh gengsi. Kita pun bahagia merasa tidak ditinggalkan menjalani semua bencana ini. Tapi kita semua terpaksa menepi menghindari batu yang berterbangan dalam perkelahian anak-anak kita. Sementara para pengedar itu tiap hari makin bertambah seperti peniup seruling dalam dongengan yang membariskan semua anak kita di kota dan pelosok-pelosok desa, lalu menenggelamkannya ke lautan hingga tinggal sunyi yang bertahta dari luka kita yang menganga. Kita pun belajar mengerti semua keamanan yang kita bayari dengan air mata, segala nafkah kita, ternyata bukan untuk kita. 200 juta dompet dari lusuh harapan dan tabungan cemas sakit kita telah disatukan dan berubah menjadi sungai di lubuk bendungan kekuasaan. Kita pun bekerja dengan girang karena di sana akan mengalir dengan tulus dan anggun sungai kepedulian dan kasih, mengairi sawah dan ladang hidup keluarga kita. Namun hingga semua sawah mengering dan ladang merekah, tak setetes pun ada yang mengalir menuju kita, sampai layu dan meranggas saat demi saat semua pohon harapan dan kepercayaan yang kita rawat dengan sepenuh-penuh hasrat. Setiap kita mencoba menengok lubuk kita, selalu saja ada rumah di kampung kita yang terbakar, atau anak-anak dan paman kita tiba-tiba saling berkelahi. Kadang listrik kita tiba-tiba mati. Besok minyak di kompor kita harganya dinaikkan lagi. Kita selalu menjadi sibuk sendiri dan tetap tak ada yang mengalir bagi kita. Terus saja para petinggi dan wakil-wakil kita berlatih mengadu otot. Dan setelah letih, mereka pun segera berendam dan berenang-renang di sana. Juga pengusaha yang kaya memperjualbelikan seluruh jeruan kita. Hanya sesekali saja semburan kumur-kumurnya sampai kemari. Itu pun segera habis diseduh kepala dan petinggi desa kita untuk minum kopi. Hingga kini kita tak pernah tahu kemana mengalirnya cairan dana dari bendungan sana. Riuh bocornya terdengar sampai kemari. Tentu saja tak mampir dalam hidup kita yang senantiasa tak berperigi. Kita pun seperti biasa merebus air mata untuk minum anak-anak kita. Seperti selalu terjadi, kita diajar untuk kembali mengerti. Semua benih-benih tawa dan janji bahagia sebelum menyentuh kita bakal segera disulap menjadi duka lara. Bukankah semua memang dibikin bukan untuk kita?
setiap tiba hari ulang tahun negeri kita kibarkan berjuta bendera dan hati kita disergap kesakitan yang purba. Kenangan-kenangan pergi datang, wajah-wajah leluhur yang meregang nyawa saat perang, pengungsian-pengungsian panjang, kota-kota yang terbakar dan kerabat yang hilang. Lalu lagu-lagu pahlawan, lalu lagu kebangsaan, dan kita berbaris sejak sekolah dasar hingga sekarang menyanyikan tanah air, hamparan pulau yang rawan. Jejak-jejak kerinduan, negeri yang tak putus-putus menciptakan gelandangan dan orang usiran. Terlalu besar tanggungkan sedih, terlalu besar kita tanggungkan cinta pada sekujur negeri yang bukan untuk kita. Tak putus-putus disulap menjadi bukan untuk kita.